Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Ma'asyiral ahibba jamaah rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula di tempat yang mulia ini, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul biqa masajidullah, bahwa sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid Allah Subhanahu wa taala, di mana hati kita tergerak untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tergerak untuk duduk di salah satu riyadul jannah, yaitu taman-taman surga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan rahmatnya akan turun kepada kita semuanya. Ketenangan diberikan kepada kita semuanya. Maka nikmat yang begitu agung ini hendaknya kita syukuri, agar senantiasa melekat kepada diri kita dan tidak dicabutnya nikmat tersebut terhadap diri-diri kita. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada uswah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang begitu sayang terhadap umatnya. Beliau menginginkan umat-umat beliau agar selamat, agar dapat meminum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan caranya adalah dengan kita berpegang teguh di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita semuanya adalah orang-orang yang dapat meminum telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya dapat berkumpul dengan beliau alaihi salatu wassalam sebagaimana sekarang ini kita berkumpul di dunia, maka kita nanti berkumpul di akhirat dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita mau menggantikan, bukan menggantikan sebenarnya, kurang cocok. Apa namanya? Kita diminta oleh guru kita Ustadzuna Ustadz Muslim Al-Athari hafizahullah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau, memberikan kemudahan di dalam menunaikan ibadah haji, dan semoga pulang dalam kondisi sehat walafiat dan mabrur. Kita akan melanjutkan apa yang telah beliau sampaikan, dan kita sudah sampai pada halaman 73, yaitu panggilan Allah Subhanahu wa taala yang ke-16. Betul baik? Masya Allah. Nah, petunjuk ayat 6. Tapi sebelum itu kita akan murojaah terlebih dahulu. Kita akan baca ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, karena dengan kita membaca satu ayatnya maka kita akan mendapatkan pahala. Satu kebaikan dan satu kebaikan akan dilipat gandakan, ya, berlipat-lipat ganda. Allah Subhanahu wa taala yaqul fi surah Fatir ayat yang ke-3 sampai dengan 4. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairallah yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa hu fa anna tu'fakun. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan kamu sesudah kamu beri peringatan, maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ayat yang mulia ini memiliki irsyadatul ayat atau petunjuk-petunjuk ayat, di mana al-muallif hafizahullah taala, penulis kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada beliau, mengampuni dosa-dosa beliau. Beliau mengatakan, dari ayat-ayat yang mulia ini kita dapat memetik berbagai petunjuk. Antara lain, yang pertama adalah kewajiban mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mensyukurinya dengan beribadah kepadanya. Inilah kewajiban kita semuanya, ma'asyiral ahibba, yaitu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini tidak hanya sekedar syukur dengan lisan, tetapi asyukuru salasatu anwa, bahwa syukur itu dengan 3 hal. Yang pertama adalah asyukru bil lisan, yaitu syukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian asyukru bil qalb, syukur dengan hati, dengan kita cinta kepada yang memberikan rezeki, dengan kita takut kepada yang memberikan rezeki, dengan kita tunduk kepada yang memberikan rezeki. Itu siapa? Rabbul Izzati wal Jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau menyebutkan di sini, dan ini yang paling utama, yaitu bersyukur dengan anggota badan, dengan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tidak melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan kepadanya. Padahal kita tahu kita ini yang diberikan rezeki, kita ini yang diciptakan, maka tak layak tatkala kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ini dari Allah, kemudian kita malah menyekutukan. Maka ini tidak layak bagi seorang hamba. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah menciptakan dan memberikan rezeki dari langit dan bumi. Dan kalau kita hitung dikit atau banyak? Banyak sekali. Dan ini menjadi kaidah bagi kita semuanya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu untuk kalian yang ada di muka bumi. Maka para ulama menyebutkan hukum asal di dalam segala sesuatu adalah al-hil, yaitu halal. Dalam perkara duniawiyah, segala sesuatu hukumnya adalah halal, sampai ada dalil yang menyatakan bahwa hal tersebut haram. Ini termasuk dalam kaidah fiqhiyah menyebutkan hal tersebut, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini halal kecuali ada dalil. Maka ketika seorang mengatakan dalam perkara duniawiyah, sekali lagi, bahwa ini haram, maka kita boleh menanyakan apa dalil yang mengatakan itu haram. Berbeda dalam masalah ibadah. Masalah ibadah hukum asalnya adalah haram. Kita nggak boleh melakukan ibadah kecuali ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau mengatakan di antara nikmat Allah kepada manusia menciptakan seluruhnya, rezeki yang ada di langit maupun yang ada di bumi.
burung sebagai rezeki buat kita semuanya. Maka ada yang menembak burung kemudian dimakan, silahkan, halal selama tatkala dia menembak mengucapkan bismillah. Kemudian air hujan yang ada di langit kemudian turun, maka ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Mata air, hewan yang ada di di tanah maupun di dalam tanah, semuanya hukum asalnya adalah halal buat kita semuanya, dan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan rezeki Allah kepada manusia datang dari langit dan bumi. Yang berserupa antara 2 dengan 3. Maka apa saja yang datang dari langit kita syukuri, baik itu dari langit ataupun dari bumi. Kemudian yang keempat, beliau katakan tauhid rububiyah berkonsekuensi tauhid uluhiyah. Ini kalau kita berbicara terkait dengan tauhid, dan memang surah Fatir ini termasuk surah Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Dan kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun lamanya, fokus dalam perkara tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian 3 tahun sebelum beliau berhijrah, beliau melakukan Isra Mi'raj, dan di sana disyariatkannya salat. Maka beliau sholat di Mekah hanya 3 tahun lamanya. Dan 13 tahun beliau alaihi salatu wassalam fokus pada tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ayat yang turun adalah surah Fatir ini. Maka di sini beliau mengatakan tauhid rububiyah, yaitu ifradullah taala bi af'alihi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, apalagi Pak, mengatur alam semesta. Ini tauhid rububiyah, dan tatkala seseorang mengakui hal tersebut, maka mau tidak mau dia harus mengakui tauhid uluhiyah. Berbeda dengan orang-orang musyrik di zaman dahulu, di mana mereka tahu yang memberikan rezeki, yang menghidupkan semuanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak mau mengakui di dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan tauhid rububiyah, yaitu meyakini keesaan Allah di dalam menciptakan dan memberi rezeki seluruh makhluk. Dan tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh hal yang aneh, kita mengakui semua nikmat ini milik Allah, tetapi kemudian kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya tatkala kita diberikan gaji atau upah oleh pemimpin kita, tetapi kita nggak mau untuk bekerja. Sungguh hal yang aneh. Maka orang akan memecatnya, orang akan mungkin memberikan SP 1, 2, 3, padahal dia mendapatkan gaji dari orang tersebut. Ini dalam masalah gaji. Apalagi dalam masalah hal ini yang lebih agung, yaitu masalah tauhidullah. Kemudian yang kelima, beliau mengatakan keadaan yang mengherankan pada orang-orang musyrik, yang mana mereka mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan dan memberikan rezeki, tetapi mereka beribadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada malaikat, kepada jin, kepada para nabi, kepada wali, kepada pohon, patung dan sebagainya yang tidak mampu menciptakan dan memberikan rezeki.
Padahal mereka pun juga diberikan rezeki oleh Allah, kemudian mereka ibadahi. Maka ini sungguh hal yang aneh. Ketika makhluk, ya, dia beribadah kepada makhluk. Harusnya makhluk beribadah kepada Khaliq, yaitu Rabbul Izzati wal Jalal. Nah, kemudian yang keenam, beliau mengatakan Allah menegakkan hujjah, argumen kepada manusia dengan dalil akali, yaitu bukti yang diterima akal, yang tidak bisa dibantahkan. Seperti apa? Berupa rezeki itu tadi, bahwa tidak ada yang mampu untuk memberikan rezeki kepada kita semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa lagi yang mampu untuk memberikan rezeki tatkala rezeki tersebut ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mampu? Seorang banting tulang siang malam mencari rezeki, ternyata ya, ini membantah bahwa usaha itu hasil itu tidak hasil tidak mengalahkan usaha. Gimana? Usaha tidak mengkhianati hasil. Kenyataannya ada orang yang kerjaannya mudah tetapi rezekinya lebih baik. Tapi ada yang banting tulang, dari mulai sebelum subuh berangkat, pulang ba'da maghrib atau mungkin ba'da isya, ternyata hasilnya tidak baik. Karena memang semuanya adalah rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya dalam hadis dikatakan kita tidak akan meninggal kecuali seluruh rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita sebelum kita lahir, semuanya sudah diberikan kepada kita semuanya. Oh, berarti kita tidur-tiduran aja? Enggak juga. Allah memerintahkan agar kita berusaha untuk mengambil sebab. Para anbiya, para nabi pun juga sama. Ketika mereka berdakwah, oh saya nabi, berarti nanti diikuti, santai saja. Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana perjuangan beliau ketika di Taif khususnya, tatkala dilempari batu. Ketika di Mekah, bagaimana orang-orang musyrik mereka berusaha untuk membunuh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ternyata tidak mengandalkan, oh saya Rasulullah, santai saja. Ketika beliau berhijrah, berusaha, dan itu adalah semua rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini beliau mengatakan Allah menegakkan hujjah, argumen, agar kita ini senantiasa selalu mengingat bahwa ketika semuanya kita katakan rezeki dari Allah, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Dalam masalah ibadah kita, dalam mengakui rezeki tersebut pun kita mengakui bahwa itu adalah milik Allah, bukan karena sebab usaha kita. Nah, kemudian yang ketujuh beliau katakan, banyak umat zaman dahulu yang mendustakan rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Dan kita sudah melihat di dalam Al-Qur'an banyak sekali bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi Lut, bagaimana Nabi Ibrahim, semuanya penuh dengan rintangan. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan hal ini sebagai bentuk pelipur lara untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan di sana disebutkan, ya, wa ayyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik, agar tidak sedih, karena memang kadang kita juga perlu demikian. Ketika kita dalam kondisi terpuruk, ternyata ada orang atau banyak orang yang sama seperti kita, akhirnya tidak jadi sedih. Akhirnya kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan kita penuh dengan kesabaran. Nah, maka tidak hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang merasakan demikian, tetapi ini sudah menjadi fitrah, ya.
menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa bagi mereka yang mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan merasakan rintangan yang demikian. Kemudian yang ke-8, beliau mengatakan mayoritas manusia menyimpang dari kebenaran. Nah, dan kalau kita lihat memang demikian. Islam ini pun juga akan terasing kembali. Sebagaimana dalam sabda Nabi kita alaihi salatu wasallam, "Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada wa tuba lil ghuraba." Islam ini datang dalam kondisi keterasing. Oh, sekarang banyak Ustaz, orang-orang muslim di Indonesia dikatakan muslim terbesar. Tetapi apakah nampak muslimnya? Bahkan kadang kita pengen salam pun agak bingung, khususnya kepada para wanita. Pakaiannya kita lihat demikian, akhirnya susah untuk kita bedakan ini muslim atau ini muslimah atau enggak. Tapi itulah kondisi yang ada. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan fatuba lil ghuraba, maka bersyukurlah, berbahagialah tatkala kita semuanya dalam kondisi keterasan. Nah, kemudian yang ke-9, hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah didustakan oleh orang-orang kafir Makkah, dan agar beliau tetap sabar berdakwah karena rasul-rasul sebelum beliau juga telah didustakan oleh kaum mereka. Ini yang tadi kita sampaikan. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam contohnya, berapa yang ikut? Berapa yang masuk ke dalam kapal beliau? Dan beliau adalah umat seorang nabi yang memiliki umat yang paling sedikit. Salah satu nabi yang umatnya sedikit. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ke-10, seorang mubaligh harus bersabar dan tidak perlu bersedih hati ketika didustakan oleh masyarakatnya. Sebagaimana para rasul dahulu juga mengalami keadaan yang serupa. Tidak hanya sekadar mubaligh saja, tetapi tatkala kita pun mendakwahkan kepada keluarga kita. Mungkin kita mendapatkan ilmu, kita sampaikan kepada keluarga, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Maka hal yang biasa. Bukan berarti hal yang biasa tersebut kemudian kita normalisasi, tetapi tetap kita berusaha untuk terus berdakwah kepada mereka. Sebagaimana para nabi kita tatkala mereka didustakan sekali, apakah kemudian putus asa? Wala tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu begitu luas untuk kita semua. Nah, karena memang kita semuanya tidak dapat memberikan hidayah kepada orang lain. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang lain, tetapi Allah yang mampu memberikan hidayah. Tetapi tatkala kita menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah, maka ini adalah amalan yang mendatangkan pahala yang luar biasa. Dan bahkan tatkala kita meninggal dunia, salah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun la yanqati ajruhu ba'da mautih, bahwa ada 7 amalan yang tidak terputus amalannya setelah dia meninggal dunia. Dan salah satu atau yang pertama kali disebutkan adalah ilmun 'allamahu, ilmu yang dia ajarkan. Maka mas'uliyatud dakwah, bahwa dakwah ini tidak hanya sekedar seorang ustaz ataupun seorang syekh, tetapi kita semuanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmu kepada keluarga kita khusus.
Maka tatkala keluarga kita belum menerima, sabar. Seraya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-11 dikatakan, penting mempelajari sejarah para nabi dan orang-orang saleh zaman dahulu sebagai teladan di dalam kesabaran dan keteguhan. Ini penting. Utamanya anak-anak kita, jamaah sekalian. Anak-anak kita lebih kenal dengan orang-orang zaman sekarang, lebih kenal dengan para YouTuber, lebih kenal dengan TikToker atau apa lagi, wallahu a'lam. Tapi tatkala ditanya terkait dengan para anbiya, mereka nggak tahu. Ketika ditanya para sahabat, mereka juga tidak tahu. Ketika ditanya para tabi'in, para ulama kita ridwanullahu alaihim ajma'in, juga nggak tahu. Maka ya, penting sekali untuk kita mengajarkan sejarah kepada mereka untuk mengetahui bagaimana para nabi, orang-orang saleh di zaman dahulu, ya, dan itu menjadi teladan buat anak-anak kita. Karena kalau seandainya kita yang tidak mewarnai mereka, Pak, siapa lagi yang akan mewarnai? Orang-orang yang ada di luar. Karena memang ya, orang yang dianggap luar biasa di mata mereka, pasti mereka akan mengikuti. Baik dari gayanya. Ini belum berbicara teman yang itu ngobrol bareng, tapi baru melihat. Nggak melihat secara langsung, bahkan melihat di layar. Mereka terkagum-kagum. Akhirnya apa? Cara berpakaiannya diikuti, cara berbicaranya juga diikuti. Ana pernah mengisi di salah satu masjid, dan tatkala sudah selesai kajian, ada anak-anak yang kemudian mengucapkan kalimat yang tidak layak, main-main di emperan masjid. Dan saya yakin itu bukan karena orang tuanya, karena orang tuanya kebetulan juga ikut ngaji, tapi karena pergaulan yang ada di luar sana, di luar rumah. Maka tatkala kita mengajarkan bagaimana Rasulullah SAW, beliau berkata dengan perkataan yang lemah lembut. Para anbiya tatkala mereka berdakwah pun juga berdakwah dengan cara yang lemah lembut. Maka itu akan menjadi teladan untuk kita semua. Kemudian yang ke-12, beliau mengatakan segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang menghadap pengadilannya, sehingga dia akan memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang yang beriman dan sabar, dan menghukum orang-orang yang mendustakan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala kita mengakui bahwa segala perkara ini akan kembali kepada Allah, akhirnya kita akan akan menimbulkan rasa takut. Karena kita semuanya akan dihisab. Segala urusan kita akan dihisab. Amalan yang kita lakukan sekecil apapun akan dihisab. Baik buruknya semuanya akan dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil dzarrah. Dzarrah itu dalam bahasa Arab dikatakan sesuatu yang benar-benar kecil. Ada yang mengartikan atom. Atom itu kan kalau dengan mata nggak bisa kelihatan. Sekecil itu pun akan dihisab semuanya, dan kita akan melihat dampaknya. Baik itu perbuatan baik, maka akan diberikan balasan yang baik pula. Maka kalau itu perbuatan buruk, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan di akhir risalah beliau ini, inilah sedikit penjelasan dua ayat yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus, jalan kebenaran menuju surganya yang penuh kebaikan, insyaallah. Kemudian kita akan melanjutkan
di poin yang atau nomor yang ke-17, yaitu janji Allah adalah hak dan jangan ditipu oleh dunia serta syaitan. Dalam surah Fatir ayat yang ke-5 sampai dengan 7. Nah, berarti ini melanjutkan daripada ayat yang sebelumnya. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna asyaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Beliau melanjutkan di sini keterangan ayat yang pertama adalah janganlah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, yaitu dengan panjangnya umurmu, kesehatan badanmu, luasnya rezekimu, kamu mengira akan hidup kekal di dunia ini. Jadi ini makna atau keterangan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Kemudian yang kedua, janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah, yaitu maksudnya adalah dengan kesabaran, yaitu dengan kesabaran Allah dan tempoh yang Allah berikan. Ya, tempoh, ya, bukan tempoh. Tempoh, waktu. Lalu kamu harus berbuat maksiat dan menunda-nunda taubat. Nah, kemudian kita masuk kepada petunjuk ayat. Dari ayat yang mulia ini atau ayat-ayat yang mulia ini kita dapat memetik berbagai petunjuk. Antara lain adalah peringatan Allah kepada manusia bahwa semua janji Allah adalah benar, seperti akan datangnya hari kiamat atau lainnya, dan tidak ada keraguan padanya. Ayat yang lainnya banyak sekali berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa la yukhlifallahu wa'dah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggunakan lan di sini. Karena lan di dalam ilmu bahasa yang artinya tidak hanya sekadar tidak, tetapi tidak akan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janji. Wala yukhlifullahu wa'dah. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-47. Ada di sini. Jam berapa? Sekarang, Masya Allah. Anak kira masih 48, Pak. Nah, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya.
semakin memperdalam keimanan kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.